Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, bitch go oh, pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Hi everyone, my name is Dena Redsha from the Information System Study Program, Class 24A. Here I will explain material about Business Introduction. Materi yang akan saya bahas yang pertama definisi bisnis, yang kedua fungsi bisnis, yang ketiga macam-macam kegiatan bisnis, dan yang terakhir adalah sistem pasar. Untuk pembahasan yang pertama adalah definisi bisnis. Jadi bisnis itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh individu atau organisasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan melalui produksi, penjualan, atau distribusi barang dan jasa. Pembahasan materi yang kedua yaitu fungsi bisnis. Fungsi bisnis antara lain yang pertama mencari dan menemukan bahan baku, yang kedua mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dan menyalurkan produk ke tangan konsumen. Selanjutnya di sini ada contoh gambar siklus dari fungsi bisnis. Yang pertama di situ ada gambar kayu di hutan. Itu termasuk fungsi bisnis dari menemukan bahan baku. Selanjutnya ada penebangan kayu. Nah, penebangan kayu ini termasuk ke dalam fungsi bisnis yaitu mengolah bahan baku. Selanjutnya, kayu tersebut akan diserahkan kepada pengrajin kayu. Dalam proses ini, pengrajin kayu masuk ke dalam fungsi bisnis yaitu mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Selanjutnya, barang yang sudah jadi akan dialurkan kepada toko-toko mebel untuk dipasarkan kepada pembeli. Lalu, toko mebel tersebut akan memasarkan atau menyalurkan produk ke tangan konsumen untuk menghasilkan keuntungan. Untuk materi pembahasan yang selanjutnya yaitu macam-macam kegiatan bisnis. Yang pertama ada produksi. Produksi yaitu menghasilkan barang atau jasa dari bahan mentah atau sumber daya lainnya. Yang kedua mengelola sumber daya manusia, yaitu mengelola tenaga kerja termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, dan manajemen kinerja. Untuk yang selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran yaitu aktivitas untuk mempromosikan dan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pemasaran ini mencakup periklanan, promosi, riset pasar, dan strategi pemasaran digital. Yang terakhir, keuangan, yaitu mengelola aliran uang masuk dan keluar, termasuk pengelolaan investasi, penganggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Untuk materi pembahasan yang terakhir adalah sistem pasar. Sistem pasar yaitu sebuah sistem ekonomi di mana keputusan-keputusan terkait produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa ditentukan oleh mekanisme pasar yang didasarkan pada interaksi antara penawaran dan permintaan. Dari sistem pasar yang tadi ada dua interaksi. Yang pertama, demand atau permintaan. Jadi permintaan ini dalam konteks ekonomi merujuk pada keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada waktu berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Selanjutnya untuk supply yaitu penawaran. Jadi penawaran ini dalam ekonomi merujuk pada jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Pada demand atau permintaan, pembeli akan membeli atau meminta lebih banyak produk ketika harganya turun dan membeli lebih sedikit ketika harganya naik. Sedangkan untuk supply atau penawaran, produsen akan menyediakan atau menawarkan lebih banyak produk untuk dijual ketika harganya meningkat dan lebih sedikit ketika harganya turun.